Yohanes pasal 3 cerita Nikodemus. Si nggo biasa kal si begi tapi si cubaken gelah namin mejile kita pesiksa amin nagia entahlah salah, tapi bagaimana yang terbaik mengkhotbahkan Nikodemus ini. Ya, sebab labu pertama kali si begi, jadi bancing piga-piga enggo kita khotbah dari Nikodemus harus dilarikan kembali. Si cubakan beringendang ngeninsa, si kurang banci si tambahi, si lebih banci si kurangi, si salah banci si luruskan. Bertoto kita sangat Tuhan kami idoni rehme sekala gelarna Nikodemus man bandu janah nindu man bana adilakin kam tubuh kedua kali kan labo banci kam bengket ku surga ibas cerita ibagi kami la iangkan Nikodemus soal tubuh kedua kali kendai tapi musyarat nah maka banci masuk ke baskin kerajaan surga. Beringenda Tuhan kami Yesus yulihi kami oge kami ras-ras. Bereken maka kesah dusi badia ngajari kami sekala-sekala. Perukurun silarih ne bas kamnari pe banci iplawus ndu gelah perukurun si ibas di batanari. Banci bengket kubas pusu kami dungna iangka kami. Kai si ikatakan sembah kami Yesus di bata kami dai. Amin. Syoge Yohanes 3 ayat nasi pemenang. Yesus ras Nikodemus. Litme sekala pemimpin agama kalak Yahudi. Jadi pelayanan Yesus kundari nggo kepada pemimpin. Di pasal sada man murid-murid. Pasal 2 pesta di Kana. Raspe i rumah persembahan Yesus bersihkan rumah pertoton. Pasal 3 nggo jumpa kita pelayanan Tuhan Yesus nandangi sekala pemimpin. Jadi banci bayangkan du firman yang menjelma menjadi manusia ndai, kata ndai nggo jadi manusia, jaseringan di tengah-tengah ta, kenduari jumpa mu ia ras sekala Nikodemus, kalak Yahudi, kalak pemimpin. Jadi banci bayangkan du perkembangan na. Litme sekala pemimpin agama kalak Yahudi, gelarna Nikodemus ia kalak Parisi. Ibasada berngi idahina Yesus nina o guru yeteh kami maka kamu guru si isuruh dibata sabab ise pelabu ngasup rebahan tanda-tanda sengget bagi si ibahan du'e adilakin di bata rahasia. Sangat sederhana si oge ngolit pengakunna nandangi isi Yesus dai. Nintandai ma isurga nari Yesus. Tentu langalit sinandai sa. Tapi bas cerita tenda ngolit sinandai sa. Makalit pengangkanna nina kamu si isuru di bata. Mencagili ka alasanna kita-kitakan idahna perbahanan Tuhan Yesus elah bancilang enda bas dibata nari kalnge maka dibata nemani ia lebih sitah telu ngalo Yesus ku katakan man bandu ise pelabo ngejap dibata selaku rajana adilakin ia tubuh kedua kalikan.
Koge bahasa Indonesia na gelah banci banding kendu. Ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, ayat 3. Ngalau Yesus ku katakan man bandu, ise pelak bong gejap di bata selaku rajana, adilakin ia tubuh pedua kalikan. Enda banci siangka ma adilanga kita tubuh pedua kalikan, lo banci segejap di bata jadi rajanta. Jadi kita ngeraja. Ayat 4. Nungkun Nikodemus man Yesus, bajikin kalak si enggom belin tubuh pedua kalikan. Jadi cara berpikir Nikodemus dai secara manusia uga kange bengket kubas rahim nandena kembali. Mau begini? Lanai bo ia banci bengket kubas bertinen nandena jenari tubuh pedua kalikan. Ayat 5. Berjawab Yesus, ku katakan man bandu, situhuna ise pelabu banci bengket kubas kinerajan di bata, adilakin ia tubuh ibas lau dengan kesah di bata nari. Ulihina ya, adilakam tubuh kedua kali kan lah banci bengket ku surga. Adilakam tubuh ibas lau nari ras alu kesah si badia lo banci kam bengket ku bas kinerajan di bata. Jadi syarat kepeken dikatakan Tuhan Yesus jenda. Ayat 6. Manusia tubuh ibas orang tua nanari secara daging. Maka banci ia kudoni ban ia tubuh secara daging. Tapi ibas kesah di bata ia tubuh secara pertendin. Uga akam kudoni ibas nande ibas orang tua dunari bas bertinen orang tua maka banci kam kudoni. Adiku surga elaka bancila tubuh pedua kali kan tubuh pertendin. Jadi dua kepeken doni sada doni ija kita tadi ngenda maka banci kubas doni enda tubuh ibas bertinen orang tua nanari. Maka melalang kalau lasih kudoni enda ban laya tubuh ibas bertinen orang tua nanari. Bagi kapi ku surga adalah tubuh Allah kesaksi badia lakabu ya banci masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi itu maka ula atendu mamang adiningku kerina kam harus tubuh pedua kalikan. Ula mamang atendu ni nama. Iya. Kerina kam harus tubuh pedua kalikan. Jadi tubuh pertama banci bengket kubas doni. Kuakak semua kita mengetahui lahirnya di rumah bidan umpamanya. Masuknya ke dunia enda. Tapi bila tubuh arah pertendin elah kepeken banci bengket kubas ija Tuhan ta Yesus lah banci bengket ku surga. Lebih kalimat nama lah mesra berikut kan. Angin rembus kuja Athena. Jadi Yesus pakai pengalaman sehari-hari mah. Angin rembus kuja Athena. Cana ibu gindu sorana. Tapi la itehdu ijanari rehna entah kuja perlawusna. Masih gampang saya ngerti sama? Ya, di rembus angin labu seteh ijanari rehna kuja ka perlawusna. Tapi dapat sirasakan. Bagi kamu pe kala si tubuh ibas kesah di bata. Endam bana gambarna ugakin tubuh ibas kesah si badia. Ugakin tubuh di dalam roh. Ugakin artina tubuh pedua kali kan. Bagi angin rembus janari rehna kujalawusna idat ndu tapi la bo iteh ndue. Sambung na ayat siwa.
nungkun Nikodemus bancikin jadi bagi bancikin jadi bagi tapi pasti nggo banci jadi mah di angin dai manggo pasti jadi ijanari rekna kuja perlawosna rasina nami rembusia emang nggo pasti jadi tapi ugakin pasti na jadi na mengenai tubuh kedua kali kenenda. Terjawab ayat 10. Terjawab Yesus, kam kap guru kala Israel. Ma guru dia ya pemimpin mah. Ya kam kap guru kala Israel. Lakin ite hendu karena sienda nungkunia. Lakin ite hendu mengenai tubuh kedua kali kendai. Ku katakan man bandu situhuna kami ngerana karena kai siteh kami. Dengan itu diken kami karena si enggo idah kami. Tapi sekala pekam langit te. Ayat 12. Kerina barang-barang dunia enda pe aku ngerana lakam te. Apa dengaka karena sorga. Ijanari ngenda biasana kam khotbah. Ras kugang ngenda bandu carana pesiksa. Jadi banci siukurkan ugang bandu pesih sa cerita enda. Kucubakan asa gegeh kulit ka. Kucubakan mulai dari ayat 10 nuri kenca. Terjawab Yesus, kam kap guru kala Israel. Lakin ite hendu karena sienda. Engkai maka latih kala parisindai. Soal tubuh kedua kali kan. Adi bas ayat sadan dai ia me pemimpin. Ia me kalak Yahudi. Ia me Nikodemus. Ia me sekala kalak Parisi. Engkai maka la yang kana. Soal syarat masuk ke dalam kerajaan sorga. Eme harus tubuh kedua kali kan. Bas tulisan laku kap kerina nakal kuban isikin kalak Parisi enda. Laban jelas katakan endam salah sada sekte agama Yahudi. Lika kalak Saduki, lika golongan jelot, lika kalak Parisi. Diganai kalak enda mulai lit sekte di dalam kejahudian. Jadi kalau Parisi enda dasarna eme kitab Esra ras kitab Nehemia. Tambah kari eme buku-buku Musa. Engkai maka bagi kal ngotot na kalau Parisi enda. Pasti ingat endo pengalaman kalau Yahudi begitu pahit. Umat Israel sangat menderita sekali karena dosa mereka. Dibuang mereka ke Babylon 70 tahun lamanya. Dirusakkan kota Yerusalem, dibinasakan bait Allah mereka karena mereka menyembah berhala. Karena mereka melanggar Taurat. Jadi orang Parisi mengerti kali kondisi hidup mereka, maka mereka mau merombak hidupnya, kapanpun tidak akan lagi terjadi pengalaman yang pahit ini. Karena itu berdirilah orang Parisi mendirikan kekudusannya, mentaati hukum Taurat 100%. Bahkan ditambahkan pun tradisi-tradisi. Sehingga mereka kental sekali terhadap undang-undang Taurat. Karena pengalaman yang pahit itu jangan terulang lagi. Itulah alasannya makanya orang Parisi pun menyalibkan Yesus. Karena mereka tidak mau ada berhala. Jadi positif kali orang Parisi ini tidak mau mengulangi dosa orang tua mereka. Karena kepahitan telah mereka alami karena melawan undang-undang Taurat. Dan sesudah itu mereka mengalami penderitaan. Dan dalam situasi itulah sesudah Esra pulang, Nehemia pulang, mendirikan tembok Yerusalem, Esra mulai menguduskan yang kawin campur harus diceraikan supaya berkat Tuhan turun. Maka orang Parisi salah satu artinya
orang yang kudus, tidak mau dicemarkan oleh siapapun. Ya, itu Anda bisa baca di dalam buku-buku yang kita sudah sering dengar. Orang Farisi itu positif secara melaksanakan undang-undang Taurat, mengingat pengalamannya yang pahit. Jadi sekarang saya coba berdiri sebagai orang Farisi. Itulah alasannya Anda tahu Paulus itu orang Farisi asli, keturunan Benjamin, tidak bercacat celah di dalam melaksanakan Taurat. Jadi mari kita berpikir sebagai orang Farisi supaya jangan terulang kepahitan murka Allah menimpa hidup mereka. Akhirnya mereka memegang Taurat secara literal, bahkan bisa mereka tambahkan. Itulah orang Farisi. Jadi dengan jalan demikianlah menurut dia berkat akan turun dalam hidupnya. Sehingga sering kita jumpa umpamanya, mari kita baca satu-satu ya. Umpamanya kita baca Lukas 18 ayatnya 12. Lukas 18. Mari kita lihat orang Farisi dalam Lukas 18 bagaimana sikapnya hidup sesudah pulang dari pembuangan, sebelum Tuhan Yesus datang. Lukas 18 itu ayat 12. Ini ceritanya mungkin Anda tahu, orang datang ke bait Allah berdoa ya. Saya baca ayatnya yang ke-12, khususnya orang Farisi. Ya, kalau Farisi etedis jana ertoto ia iba syukurna nina o dibata. Bujur ku katakan man bandu, sebab aku lah merangap. Ya, karena undang-undang Taurat kan salah kalau merangap ya. Jangan mengingini kepunyaan orang ya. Lah nipu, janganlah kamu menipu. Lah lua-lua, janganlah ada perjinahan. Bagi kalak sideban. Bujur ku katakan man bandu, sebab aku labo bagi pengalu cuke Sambung. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Orang kudus betul dia. Jana ku persembahkan man bandu 10 ibas kerinana ulihku erdahin nari. Ingat ya, kesalahan kitab Meleaki. Tidak memberikan perpuluhan, dan orang Farisi tidak mau lagi mengulangi kesalahan itu. Dan inilah kekudusan hidupnya. Mari kita lihat lagi keadaan orang Farisi itu, umpamanya Matius pasalnya yang ke-15. Itulah orang Farisi. Matius 15 ayatnya yang kedua. Matius 15 ayatnya yang kedua. Lihatlah kekudusan orang ini. Jenari, mulai saya baca 1. Jenari piga-piga kalak Farisi ras guru-guru agama Yahudi ndahi Yesus. Ini namanya Yesus. Engkai maka ajar-ajar ndu langikutkan adat nini-ninta. Opeman la ibu rihina tanah rikutkan adat sindekah. La iaman adila burihina tanah gelah ula karya cemar. Orang Farisi sangat menjaga kekudusannya. Nah, mungkin kamu dengar itulah Lukas pasal 18 ya. Orang kaya datang kepada Tuhan Yesus dan dikatakannya, guru yang baik, apalagi yang kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Tuhan Yesus? Engkau tahu seluruh hukum Taurat. Dan panjang ceritanya. Dan orang muda itu katakan apa? Sejak dari kecilku itu sudah kulakukan. Jadi inilah latar belakangnya Nikodemus. Yang pada malam hari, mari kita lihat fotonya supaya kita bisa mengikuti kesan kita sedikit. Jadi di dalam ceritanya inilah bisa kita lihat apa yang mereka cakapkan. Saya mulai tadi sudah mereka cakapkan itu ayatnya yang ke berapa? Ayatnya yang ke
10 ya. Kenapa orang itu tidak dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Alasannya karena dia memiliki dasar pemikiran yang begitu kokoh terhadap Taurat yang mereka pegang dari nenek moyang mereka dari dahulu. Ya, itulah pegangannya. Nah, jadi waktu Anda bisa lihat dalam percakapan ini, apa yang mereka cakapkan antara mereka berdua? Ya, satu tadi sudah kita baca. Sekarang saya baca yang kedua. Ibas sada berngi idahina Yesus nina. Oh guru, itu kami, maka kamu guru si isuru di bata. Sebab ise pelabo ngasup rebahan tanda-tanda senggit bagi si bahan du'e adilakin di bata rahasia. Engkai kat duma kare ia berngi. Mbue kala ku berikan jawaban yang positif. Karena dalam buku-buku yang saya baca itu ada yang negatif. Mereka katakan ya karena Nikodemus takut gitu ya. Karena orang-orang Farisi itu takut. Tapi sejauh yang aku mengerti itu salah. Karena Nikodemus bukan pengecut dia. Anda bisa lihat waktu masa krisis sekali di dalam masa Tuhan Yesus, disitulah dia membela. Ya, waktu semua orang meninggalkan Tuhan Yesus, dia yang sampai ke kuburan, dia yang mengambil mayat Yesus. Dia datang pada malam hari. Dan ada lagi satu, yaitu pun kau kurasa salah. Kenapa Nikodemus datang malam hari kepada Tuhan Yesus? Dia katakan demikian. Malam hari itu menyatakan gelapnya kerohanian Nikodemus. Itulah makanya malam-malam dia datang kepada Tuhan Yesus. Kurasa itu juga tidak terlalu tepat. Karena dia terang pengertiannya. Di dalam siapa Yesus terang. Jadi dia malam datang kepada Yesus karena ini tadi. Seperti pemuda yang kaya itu berlari-lari dia datang mendapatkan Yesus, guru yang baik, dan sujud menyembahnya. Apalagi yang kulakukan untuk melakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Karena penting bagi Nikodemus, maka malam hari pun bagi dia itulah cuma ada kesempatan dan dia mengunjungi Yesus. Penting yang dibicarakan mengenai kekekalan ini. Ingat tadi dia orang yang begitu orang rohani. Jadi inilah pemikirannya sehingga dia tidak dapat mengerti hal kelahiran kembali. Jadi kalau pikiran kita berbeda dengan apa yang dikatakan Yesus, maka pasti kita tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada kita. Nikodemus pemikirannya, ingat tadi ya, begitu kokohnya pulang dari Babylon. Kami akan patuh 100% kepada Taurat yang Tuhan berikan supaya kami bisa hidup makmur di tanah Kanaan ini sesuai dengan janji Allah dalam semua Taurat, dan itulah dipegangnya. Sekarang datang Allah, firman menjelma menjadi manusia, sudah tidak mengerti lagi dia. Itu juga Anda baca dalam Yohanes pasal 5 ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci kan ya? Karena kamu menyangka olehnya kamu memperoleh hidup yang kekal. Ini juga semua orang Farisi. Tetapi kamu tidak mau datang kepada aku. Kenapa? Karena kitab suci Taurat itu lebih tinggi daripada dia datang kepada Yesus. Di dalam itu juga lah dikatakan oleh Tuhan Yesus, sampai sekarang kamu belum pernah meminta dalam namaku. Karena pantang bagi mereka ada berhala yang lain karena pengalaman yang pahit itu. Nah, makanya Injil Yohanes mencoba menceritakan firman menjelma menjadi manusia itulah Allah sendiri. Singkat ceritanya, kalau begitu kapan orang Farisi bisa tertolong? Supaya konsep pikirannya yang begitu kental memegang peraturan-peraturan Tauratnya, kapan ini bisa selesai? Maka Anda waktu Anda mendengar khutbah,
Kisah Rasul pasal 2. Waktu Roh Kudus dicurahkan, meleklah mata mereka bahwa di dalam Taurat yang mereka pelajari itulah, inilah dia yang Yesus yang kamu salibkan, inilah yang kau pelajari dalam Taurat itu, tapi tersembunyi bagi kamu sampai sekarang. Dari waktu turunnya Roh Kudus itulah mata mereka terbuka. Kita lanjutkan. Kalau demikian mungkin nanti bisa kita khotbah lebih baik. Ayat 3. Ngalau Yesus kukatakan man bandu ise pelabong gejap di bata selaku raja na adilakin ia tubuh pedua kalikan. Tidak bisa kita rasakan ya, di batandai jadi raja anta adilanga tubuh pedua kalikan. Helam serah adilanga tubuh ia kuduni enda labutehna ugalas na matawari uga pedihna hidup di atas dunia ini. Bagaimana enaknya hidup di atas dunia ini, panas dan hujan semua menjadi bagian orang yang hidup ke bumi. Adilanga tubuh pedua kalikan labu banci gejapna lit rajana di batandai selain ia ngencara japna. Sambung ulah kaden dekasa ayat 4. Nungkun Nikodemus man Yesus bancikin kalak si enggombelin tubuh pedua kalikan lanai boya banci bengket kubas bertinandena jenari tubuh pedua kalikan. Oh, taruh fotonya dari sini kaji cakap kena iya. Jadi enda masih cakapkan kalau enda duana. Maka kutama potona enda gelah ulah kari bayang kendu Yesus melayani di kota Kana entrem jelma. Enda hanya satu orang. Ia mencakap-cakap duana. La angka Nikodemus pas ayat 4 enda. Bancikin katanya. Berdasar pemikiran tadi masuk ke dalam kerajaan sorga, adikku patuhi hukum Taurat ini semua. Maka Yesus menjelaskan cakaman bandu. Ayat 5 kah? Terjawab Yesus, kukatakan man bandu. Maya dua-dua jema, siadap hadapan mah. Terjawab Yesus, kukatakan man bandu. Situhuna isi pelabo banci bengket kubas kini rajan di bata adilakin ia tubuh ibas lau. Ya, kalau saya cakap mesra adi lau ya tetap lau. Jadi sangat sederhana saja, lau anggap sajalah doni. Lahir ku doni. Adi laya lahir ku dunia enda malau ya banci bengket ku surga. Ya banyak orang mengatakan lau ini kudus. Ku rasa salah. Adilaya rih ku dunia enda dalam daging laya banci ku surga. Si peduakan kaika dengan kesah di bata. Maka pangaku lau ngatakan ca daging sebab lawanna kesah di bata. Adilaya tubuh secara daging. Lakaya tubuh alu kesah si badia laya banci ku surga. Masuk kita. Ya, maka lau pertendin. Maka jadi benar tubuh pertendinnya. Maka ula atendu mamang adiniku kerina kam arus tubuh pedua kalikan. Kuakap go banti siangka. Adilah kita tubuh arah bertinen orang tuanta lau banci sidat uga corak ngeluh idoni. Adilah ka tubuh kita secara pertendin. Lakawo banci kita bengket kubas kinarajan surga uga tabah kena surga. Maka sambung Tuhan Yesus semua. Nina. Oke, entah kari oge terlanjutan mah. Ngasa singgo kuangka Injil kejadi Yohanes pasal 3 dan dai mulai enda kari endam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus enda sampai ayat 20 sada. Kelah kari oge yang diterdawuhan oge dalam konteks Yesus dengan Nikodemus menceritakan sampai ayat 20 sada. Kendari ku lanjutkan ayat 8. Yesus menjelaskan
kairtina lahir kedua kali kan. Endai mah. Iya. Angin rembus kuja Athena. Jana i begindu sorana. Tapi lai tehnu i janari rehna. Entah kuja perlausna. Bantuhan Yesus gambaran. Bagi kamu pekala si tubuh ibas kesah di batanari. Koge cakap Indonesiana ayat waduh. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Inilah yang kita coba. Apa arti ayat 8 ini? Karena dia memberikan bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali. Dia buat ilustrasinya bagaimana angin berhembus. Dari mana datangnya dan kemana perginya, tapi engkau tidak tahu. Dari mana angin berhembus, kemana perginya, dan engkau mendengar suaranya, tetapi engkau tidak tahu. Nikodemus tambah bingung. Karena menurut Nikodemus, dia sudah pegang hukum Taurat, semua perjanjian Allah kepada umat Israel, tidak ada lagi yang kurang. Kok bagian ini enggak ngerti aku? Itu maka Tuhan Yesus tadi katakan, malah ada yang kandu, laki nang kandu enda. Dikala si megang Taurat, memegang peraturan, ugakal pela bawang kana. Iji makna lalap kai siban nandai dung nalanai angka Nikodemus. Emu maka kari adi sempat dengar si pelajari mulai kari ayat 13 Yesus berubah. Bukan Nikodemus berubah. Yesus berubah menjelaskan percaya syarat mendapat hidup yang kekal. Mari kita coba apa artinya lahir kembali itu. Di dalam tulisan itu saya rasa saya coba tuliskan, saya lihat dari Yehezkel 36. Mari kita lihat Yehezkel 36 ini. Karena kitab Nabi Yehezkel 36 ini adalah keadaan orang Israel di Babylon. Jadi bagaimana raja bisa keluar dari Babylon itu? Kita baca Yehezkel 36. Inilah uraian yang saya mampu menguraikan ayat 8. Hal kelahiran baru itu seperti ini. Ayat 25 saya baca pelan-pelan. Inilah yang mereka percakapkan. Ya, ayat 25. Kupirpirkan man bandu lau meciho. Jana ku bersihkan kam ibas berhala-berhala. Inilah dosa umat Israel. Kerina perkara-perkara sideban si enggo ngiliami kam. Ku berikan man bandu pusu simbaru. Ras perukurun simbaru. Ku agui pusundu si mekeng bagai batu. Jenari ku berikan man bandu pusu singgit patu. Kesahku kutamakan ibas pusundu. Jana tetap ku perdiatekan. Maka ikut kendu undang-undangku. Jana patuh man perintah si ku berikan man bandu. Inilah lahir kembali. Angin berhembus, tidak ada satu orang pun bisa membuatnya angin berhembus. Dan inilah yang dimaksudkan bagaimana kita dilahirkan kembali. Kalau kita baca tadi, kupirpirkan man bandu lau meciho, jana ku bersihkan kam ibas berhala-berhala nari. Ras krina perkara-perkara sideban, singgo ngiliami kam, ku berikan man bandu pusu simbaru. Si mekeng bagi batu kuagui. Perhatikan satu kata di sini, apa yang dilakukan Allah. Kai bandibata bagi angin dai.
Tapi perbahanan di batandai. Makalah angka Nikodemus. Dan Nikodemus pikirin nandai, kalau ku pegang Taurat ini, maka aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia tidak tahu bahwa Taurat itu berlaku selama mereka hidup di tanah Kanaan. Sekarang bukan tanah Kanaan yang dipercakapkan, tetapi masuk ke dalam kerajaan surga. Maka undang-undang tanah Kanaan sudah usang, karena tanah Kanaan tidak dikembalikan oleh Yesus lagi. Tetapi yang menjadi baru adalah masuk ke dalam kerajaan surga, di mana Yesus telah naik ke sana. Dan apa yang dibuat Allah? Maka darat kalau enda tanah Kanaan nari, maka kalau enda darat di tanah Mesir nari, melalakal perbahanan di bata. Maka banci kita lahir kedua kali kan, bagai angin rembus ndai, kaikin bandi bata ya. Aku sioge bahan tandai sitik, gelah wari banci si angka. Saenda ko akap, gelah na beluh kita pesiksa mankala. Men salah sada kal tujunta maka enda si bahkan. Cubakan ko ge datas nari, banyak maka lagi dang mah. Angin rembus itu hendu, tapi lai itu hendu ijanari rehna. Bagaimana soal kelahiran baru dai? Nurikan ay sadalah syoke mah, endang ku bahas uga kadan kala orang Parisi. Pemikiran orang Parisi endam jemakenna rebahan ca laya masuk ke surga. Pemikiran kala Parisi ndai merebahan ca la ia banci mengerti khotbah Tuhan Yesus ayat 9 dan 10. Adilakin kam tubuh dua kali kan, labu banci kam bengket kubas kiniradan surga, mamang kalatena. Sebab tahu dia undang-undang Taurat itulah pegangan selama hidup di tanah Kanaan. Ayat 8. Angin rembus kuja Athena, jana ibu gindu sorana. Payo ya. Tapi lai tehnu ijanari rehna, entah kuja perlawasna. Bagaimu pekala si tubuh ibas kesadibata. Penjelasan kelahiran kembali atau tubuh kedua kali ken enda, kuban ibas sindai. Kupirpirikan man bandu lau meciho gelah kambadia. Bukan karena mereka cuci tangan dari pasar ya. Allah yang memberikannya maka dia kudus. Heran dia. Ku bersihkan kam ibas berhala-berhala dunari. Perhatikan tindakan Allah. Kerina perkara-perkara si deban si enggo ngiliami kam. Ku berikan man bandu pusuk simbaru, ras perukurun simbaru. Itu yang paling heran Nikodemus. Bagaimana bisa hati yang baru ini? Bukan karena dia mentaati Taurat, tetapi ibreken di bata kini. Kubreken man bandu pusuk simbaru, ras perukurun simbaru, carandu rukur. Kuagui pusuk si batu-batun. Lalu si usahakan bagi orang Parisi tadi mentaati Taurat. Dan ibreken nakin. Adilah nalik si batu-batun dai, manggo idah pusuk singgit patuh. Kuagui pusuk si batu-batun. Jenari kubreken man bandu. Pusuh si lembut singgit patuh. Kesahku kutamakan ibas pusuh itu. Bukan karena kepatuhan orang itu baru Roh Kudus turun atas mereka. Kesahku kutamakan ibas pusuh itu, jana tetap ku perdiatekan, maka ikut kendu undang-undangku, jana patuh man perintah si ku berikan man bandu. Kata si penting jenda, ku berikan, ku bersihkan, ku berikan man bandu pusuh simbaru, ku agui pusuh si mekeng, kesahku kutamakan ibas pusuh du. Perhatikan nanti waktu Paulus bertobat, dia agui di bata kerina nasindai gantikan nama pusuh singgit patuh, bahkan git menderita mengikut Yesus. Mesti si idah terang ibas cerita Nikodemus endai, maka tindakan Allah menjadi dasar utama dalam kelahiran kembali.
Maka lah itu Nikodemus cerita banakapna arah perbahanan maka ia banci bengket ku surga sebagai pemikiran kala orang Parisi. Kuban ilustrasi narator. Angin rembus perbahanan di bata mah bagi. Iya. Angin rembus perbahanan di bata. Di dengakai Heskel endalah si baca. Kesimpulan tubuh kedua kali banci melulu perbuatan kesah sibadia. Uban gambar naratro. Gambaran anak-anak main layang-layang. Laboka bang layang-layang nandai adi lalit angin rembus. Mausur si ida anak-anak tarik-tarik na layang-layang na. Mama ngateta lah kabang-kabang. Engkai ban lalit rembus angin layang-layang dai angin nakanna tubuh pedua kali enda dibatangin cabanci erbahansa lama su akal Nikodemus maka kari disoge mulai ayat berikutnya tukari Yesus temana. Mau kamu lihat kalau masih ada sempat 10 menit lagi. Tapi sudah jelaskah kelahiran kembali ndai? Maka perbahanan di bata. Adi perbahanan di bata, maka bereken naman banta pusuh simbaru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia menciptakan simbaru. Si malik enggo lepas, nehenlah simbaru enggo reh. Lanai jewe pusuhun ta si batu-batu ndai. Karinana si muluat ndai enggo aguina iar banca anakku dosandu enggo ya lemi. Kelahiran kembali adalah tindakan Allah gelah banci kita bengket kubas kini kerajaan surga. Lau banci kita banca tubuh kedua kalikan. Melulu pendahin kesaksi badia. Saja banci si tolak kesaksi badia ndai, itu yang menjadi masalah. Allah telah mau membuat kita dilahirkan kembali, tetapi kita menolaknya. Itulah yang dikatakan janganlah keraskan hatimu waktu engkau mendengar suara Allah. Waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Waktu inilah waktu keselamatan itu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kalau kita simpulkan dalam bagian cerita Nikodemus ini adalah Yesus dalam bagian ini mencoba mengungkapkan pekerjaan Roh Kudus, membuat orang bisa dilahirkan kembali. Maka dilalit pendahin kesasi badia labo sekala kalpe bas kita banci tubuh pedua kalikan lo banci dat ndu pusuh simbaru. Maka mekeng lalap adi jendandai entah bakal sagak megi sama kupir ganin ndai kubreken man bandu pusuh simbaru labo akur banca perukuran kundai baru dibatakin mereka cak perukuran simbaru kuagui pusundu si mekeng bagi batu lo ban kuah beken andai makan kiam ban ibuat dibatandaikin jenari kubreken man bandu pusuh singgit patuh kepatuhun ko indah labo akur banca labo kupala-palai ban iyakin mereka canggungit patuh bagi polis dai kesahku kutamakan ibas pusuh hundu labo kita mindu kesasi badia maka reng pengget kubas pusuh ta ibreken nakin kesah nandai man banta bagi anak labo entah mergandu pak entah berundu pak labo bagi adi yang tubuh tengah-tengah ta si bereken kin mergana man bana si bereken kin berukai ia sebab hak anak dai sialo kena bas bapananari kesahku kutamakan di bas pusuh hundu jana tetap ku perdiatekan maka ikut kendu undang-undangku bani perdiatekan di batang perdalanan ta maka undang-undang nandai si dalankan jana patuh man perintah si ku breken man bandu pancing kam patuh tapi kita ke Nikodemus lati akap ndu jadi kalak Kristen labu kam tubuh pedua kali kene usahakan du bagi Nikodemus ndai nginget pengalaman yang pahit sebagai umat Israel berubah dia dan dia mau mentaati Taurat
tapi dia bukan dilahirkan oleh roh, maka dia tidak mengerti ayat itu. Besok kalau ada pertanyaan, karena ini sering kita khotbahkan, dan saya mau supaya jelas bagi kita mengkhotbahkan hukum kelahiran kembali ini. Jadi kelahiran kembali itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita sadar kita belum dilahirkan kembali, kita harus berkata, Tuhan, aku ini Nikodemus, sudah kutaati beberapa firman-Mu, tapi aku tidak mengerti. Aku tidak memiliki apa yang baru dalam hidupku waktu ku terima Yesus. Itu Nikodemus. Aku sudah bertobat tapi nggak ada yang baru. Itu Nikodemus kami. Itu karena diajak makanya dia mau, bukan karena angin berhembus kemana dia mau. Dan aku dapat merasakannya. Hatiku sudah bersedia mentaati firman Tuhan itu karena dari dalam. Maka Paulus katakan, isir sadar Kristus, ia mesti nepa simbaru. Kai simbaru ini yang baru. Si ndekah enggo lepas, nehenlah simbaru enggo reh. Maka gelari tubuh kedua kali kan. Kulanjutkan si tiknari. Dilit dengan waktu entahlah nabanci si pakai. Gundari masuk kita ayat 13. Mengum kok dung krinan aku jelaskan. Kumulain daing kai maka latah Nikodemus tubuh kedua kali kan, karena dia kalau orang Parisi. Isikin kalau Parisi enda latar belakangnya itu dalam zaman Esra dan zamannya Nehemia. Mereka punya pengalaman pahit karena melanggar Taurat, mereka dibuang ke Babylon. Jadi menunjukkan pertobatan mereka dari Babylon, mereka memegang seluruh hukum Taurat dan bahkan membuat beberapa tradisi supaya mereka hidup kudus. Lasri raskala si deban pegangan nabana bengket kubas kini kerajaan surga sebab ia memiliki dasar dari Taurat. Jadi ada beberapa sekte dalam zamannya Tuhan Yesus itu muncul sesudah mereka kembali dari Babylon. Sebelum pembuangan ke Babylon, orang Israel tidak punya sekte, hanya satu namanya umat Israel. Tetapi sesudah pengalaman pembuangan ke Babylon, mereka ada yang setia, ada yang tidak setia, dan akhirnya muncullah banyak aliran Saduki, orang Zelot lah, orang Parisi yang seperti kita baca ini tadi. Mereka mau menegakkan supaya hukum Taurat yang mereka tahu itu mereka pelihara 100%. Dengan demikian dia tidak tahu bahwa lahir kembali untuk syarat masuk ke dalam kerajaan sorga, karena Taurat diberikan hanya untuk tanah Kanaan, bukan untuk masuk sorga. Ya, mari kita lanjutkan kalau itu sudah jelas. Ya, jadi syarat masuk ke dalam kerajaan sorga itu harus dilahirkan kembali. Barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 13 kita sedikit lagi. Tapi saya tadi sudah ulangi. Sejauh yang saya tahu, Yohanes pasal 3 ini, ayat 1 sampai ayat 21 ini cerita malam hari bersama dengan Nikodemus dan Tuhan Yesus. Jadi Anda bisa bayangkan apa yang dipercakapkan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Satu tadi sudah selesai, itulah soal kelahiran kembali. Kedua, apa yang dicakapkan? Ayat 13 itu yang kedua dicakapkan. Isipe labu pernah ku surga, selain anak manusia, sinusur isurga nari. Enda lah cakap mesra mah, sebab kita tahu ayat 1 pada mulanya firman-Nya, kata enggo jadi manusia, Yesus dari kena surga nari, maka cocok kalau ngekata kena kai syaratna banci masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka lid penduduk sorga. Maka ka merasaku ngoteh hendulit surga. Engkai ban golit jahnari kalak sirih. Mu di batang duras di batangku. Mu Tuhan Yesus. Maka ikatakan Tuhan Yesus man Nikodemus. Isepela bo pernah ku surga selain anak manusia sinusur isurga nari.
Sebab ni nanda Nikodemus mantuan Yesus kai. Ngop maka katakan nanda jema. Oh guru, itu kami, maka kamu guru si isuru di bata. Jadi guru si isuru di bata, ma di bata tadi di surga. Berarti kalau si isuru surga, maka kalau si isuru nela bancila, na surga nari. Makanya mulai Tuhan Yesus, ise pelabo pernah ku surga, Musa pelabo pernah ku surga, Abraham pelabo. Yesus ngenca nggore surga nari ras nusur ku dunia enda. Johannes sada ayat 14 kata enggo jadi manusia. Selanjutkan. Bagi ipeganjangkan Musa nipe tembaga i padang gurun. Kulihi. Bagi ipeganjangkan Musa nipe tembaga i gurun pasir. Bagi mupe anak manusia si suruh di bata ipeganjangkan. Yesus menjelaskan dirina. Nikodemus tinggal megi-megi. Dan lanain yang kana. Maka Tuhan Yesus ambil alih apa yang diketahui oleh Nikodemus. Ini akan diketahui oleh Nikodemus. Bagi peganjangkan Musa nipe tembaga i gurun pasir. Bagi pe anak manusia si suruh di bata dipeganjangkan. Gelah kerina kalau situ manbana ngalokan kegelun stutuhu silar keri-kerin. Perban keleng kalau te di bata dunia enda. Makai bre kena anak nasi tonggal. Gelah kerina kalau situ man anak ela mate. Tapi dat kegeluh stutuhu silar keri-kerin. Coba enda khotbah kendu ilep-ilep Nikodemus. Engkai maka di bata ngata kenca. Bagi keleng na ate di bata dunia enda. Engkai maka lai kata kena undang-undang Musa i padang gurun. Sebab ijenda tunjuk kena kekelengan di bata daiman umat Israel. Uga kalau Israel ndai reban dosa. Mate ia ipaguti ular i padang gurun. Engkai makanya banci selamat ban undang-undang dai lang ban kelengati di batan dai maka ban di bata mudalan na pulah. Oh Musa banci ti ular tembaga gelah kerinana kalak singi dah ular dai ular nai mate karena bisa ular itu. Perbahanan di bata tapi mengenai tubuh dua kali kendai layangkan Nikodemus. Maka pindah mu Tuhan Yesus nuduhkan ijakin kekelengan di bata silit di tengah-tengah pengalaman Nikodemus. Sebagai orang Parisi, dia tahu itu. Orang Israel melawan Allah dan Allah membuat jalan keluarnya. Sekarang juga demikian. Maka anak manusia laban cilang ipeganjangken matemu ikayu persilang labo baniala di bata. Ban kelengate di bata ndaingi maka muncul. Ndak ingat ya, orang Parisi tetap Allah itu Esa. Ya, inilah pegangannya di sini. Jadi adiogendu enda dengan background Nikodemus mendengarkan khotbah ndu, ngubanci teh ndu, uga Nikodemus ndai ia jari Tuhan Yesus ibas kekelengan. Maka disuruh di batan dari surga nari anak nandai ban kekelengan nge labo mereken undang-undang ugande Nikodemus undang-undang dem kalbas otakna. Maka katakan nanjai ise pelabon pernah ke surga selain anak manusia sinusur surga nari mu Yesus bagi peganjangkan Musa ni pe tembaga i gurun pasir bagi mu pe anak manusia si suruh di bata i peganjangkan. Gelah kerinana kalak situ manbana ngalokan kegeluh situ tuhu silar kri-krin. Endalah naik bana tubuh kedua kali kan. Ngit kam ngalokan ca kai si bandi bata maksudna. Adindai kesah si badiar banca kam tubuh kedua kali kan mesra akap ndu. Endang golit seritrana kai bandi bata i padang gurun man kala Israel. Sangat orang Israel ban dosandai ibana menipe tembaga gelah kerinana kalak singininca tek menipe tembaga ndai tek kasih bandi batandai lanai ia mate bagi mepe anak manusia.
Tapi alasan nama kana banna isambung Tuhan Yesus 10:6. Perbahan keleng kal ate dibata dunia enda. Dasar kekelengan labo dasar Taurat. Perbahan keleng kal ate dibata dunia enda. Makai bere kena anak nasi tonggal. Gelah kerinana kala sitek man anak lamater kita kendosana. Ingat ya. Tadi mereka takut dihukum karena pembuangan ke Babylon. Makanya di terjemahan bahasa Inggris not perish, tidak akan dihukum. Tetapi dalam bahasa kita tidak dipakai itu. Ingat, Nikodemus tadi kan takut dihukum kalau mereka melawan hukum Taurat. Makanya dalam bahasa Inggrisnya itu barang siapa yang percaya elanai ia ihukum, nginget pengalaman kala Israel endai. Reban keleng kala te dibata dunia enda makai bre kena anak nasi tonggal. Gelah kerinana kala situ man anak lamate. Tapi dat kegelun situ tuhu sila erkeri-kerin. Sebab dibata nuru anak naku dunia enda labo jadi hakim. Tapi jadi sing kelengi manusia ndai. Banci bayang kendu bagaimana Nikodemus mendengar firman ini. Kedatangan Yesus bukan seperti Musa memberikan undang-undang Taurat. Barang siapa yang melawan Taurat dia akan dihukum. Tapi anak manusia datang bukan demikian. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Enda mencakup banci maka kari si sambung mulai ayat 10 pitu diberikan di bata. Hari kita toto ngoge kami cerita Nikodemus. Lengagia krinana kali teh kami latar belakangna. Tapi ngoteh kami uga Nikodemus dai sebagai kalak Parisi makalah angkana. Tapi juga kaban Tuhan Yesus kelah banci angkana. Kami pe banci idah kami. Secara pemikiran kami pe banci kanglit pemikiran kami, cara nak ban kami, maka kami bangkit ke surga. Tapi elah bordalan Tuhan. Adilakin dalan si enggoi tetap kendundai. Bahanlah idah kami, pikiran kami seperti Nikodemus. Labu angka kami tapi ditimai kami pemeredi batandai dalan yang Tuhan Yesus tetapkan. Maka bancing kami kari tubuh kedua kali kan rikite-kitekan angin rembus di batas sendiri rebahansa. Ndai langa kami te banci kami kari jadi te. Canah banci gejap kami maka ngulit perukurun simbaru. Ngulit perukurun si taat mandi batandai ban enggo agu indu. Bujur Tuhan kami Yesus endang inca pengangkan kami kamlah sinambah hisa gelas sempurna ibas kami sekala-sekala. Ikatan kami bujur adi banci kami ras-ras mempelajari pustakandu si badia endah. Ibas gelar Yesus kami toto. Amin.